나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam, halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah ini gak kerasa ya udah masuk di bulan Desember lagi, dan ini aku belanjanya udah ketinggalan gitu ya mam. Ini udah aku belanjanya di tanggal 10. Nah gimana kabar kalian mam? Semoga selalu sehat ya mam, karena sekarang lagi musim banget sakit ya, banyak orang yang sakit, jadi kita harus pinter-pinter jaga kesehatan tubuh. Oke, jadi aku ini belanjanya ke Naga Swalayam, tumben banget. Tadi aku sekalian pergi, jadi aku mampir aja. Biasanya aku belanjanya di deket-deket rumah aja. Nah ini aku belanjanya juga nggak banyak, dan belanjanya pun terburu-buru gitu. Oh ya, aku sampai lupa mengucapin banyak terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video aku, yang selalu komen, yang selalu mendoakan. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat ya, dan bisa menjaga kesehatan di masa pancarobah gitu ya mam. Kadang hujan, kadang panas. Buat teman-teman yang selalu mendukung channel aku dimanapun kalian berada, yang dari Malaysia, Singapura, dan dari mana nih, Tambun Selatan, Mama Satria, dimanapun kalian, saya ucapin banyak terima kasih. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu, pokoknya terima kasih tak terhingga deh buat kalian. Oh ya, ini aku nggak tahu nih kalau minyak itu mahal-mahal banget. Ini harganya 27.000 lebih, hampir 28 gitu mam. Dan ini alhamdulillah aku udah sampai rumah. Maaf nge-record di supermarketnya itu aku nggak lama-lama, karena aku nggak bisa ngerasa rempong gitu ya mam. Jadi aku nge-recordnya sedikit aja. Nah itu untuk kue-kue itu tuh dikasih, tadi aku pas habis belanja mampir ke rumah teman, terus dikasih kue Roma sama kue apa itu aku nggak tahu. Jadi ya udah deh, sekalian aja aku upload video gitu. Nah ini aku beli kayak kopi seperti biasa, dan aku juga ini penasaran banget nih sama mie instan Lemonilo, dan aku juga beli Royco, ini juga penasaran karena rasa jamur gitu. Dan aku juga beli tongci dan beberapa bumbu raci. Oh ya mam, aku mau sedikit cerita. Ada nggak yang sama kayak aku, kalau misalnya kita dapat uang dari suami ya setiap awal bulan, terus kita beli-beli aja tanpa mencatat, dan tahu-taunya uangnya tuh habis dan lupa kemana aja, dan beli apa aja. Ada yang sama nggak kayak aku mam? Dan kalau nggak dicatat seperti itu, jadi kita tuh nggak tahu kita tuh borosnya di mana. Dan kalau misalnya kita kalau misalnya kita catat, jadi kita tahu gitu di mana borosnya kita, dan bisa kita lihat pengeluaran mana yang banyak gitu yang membuat kita boros, dan bisa kita meminimalisir gitu ya mam. Jadi kita bisa mendabungnya pun lebih banyak. Dan aku sampai cari-cari ada aplikasi nggak sih untuk mencatat keuangan kita secara digital. Secara kalau kita tulis di kertas itu kadang kertasnya hilang, dan aku mencari gitu mam di Play Store. Jadi alhamdulillah banget saya menemukan aplikasi buku kas yang bisa kalian download di Play Store atau di App Store. Dan ini tuh aplikasinya gratis, mudah dan aman. Nah ini aplikasi buku kasnya udah aku download ya. Jadi untuk kalian yang baru download itu gampang banget, tinggal ke Play Store aja. Nanti kalian cari buku kas, nanti tinggal kalian masukin aja nomor telepon, dan tinggal kalian tunggu OTP-nya gitu mam. Jadi OTP-nya bisa kalian terima lewat WA atau SMS. Pokoknya mudah banget. Dan di aplikasi ini ada 3 jenis laporan keuangan yang tersedia, seperti laporan laba rugi, laporan hutang, dan ada laporan pelanggan. Jadi menghemat waktu
dibandingkan kita untuk mencatat secara manual ya Mam. Belum juga kalau misalnya si bukunya hilang gitu, jadi ribet banget. Kalau ini aplikasi ini memudahkan aku banget. Oke, sekarang aku mau catat karena ini untuk kebutuhan pribadi. Jadi nama bisnisnya aku namain aja manajemen keuangan. Nah ini udah, lalu aku klik aja yang pribadi karena ini untuk pribadi. Untuk kategorinya aku pilih mengelola pengeluaran atau pemasukan pribadi. Nah lalu kita simpan. Nah di sini aku mau masukin pemasukan aku. Ini misalkan aku dari Pak suami 6 juta rupiah. Jadi kita tuh tahu Mam kemana uang kita dipakai apa. Jadi kadang aku juga bingung. Nanti tuh pas akhir bulan kok uangnya habis dipakai apa-apa, suka lupa gitu. Nah kalau di sini tuh tercatat rapi. Nah ini kategorinya bisa kita pilih. Nah ini aku pilih gaji. Dan kita catat keterangannya kalau misalnya apa gitu ya, kalau misalnya pemasukan gaji atau apapun. Nah ini tanggalnya bisa kita setting per tanggal berapa kita mendapatkan gaji. Dan di sini juga bisa kita catat metode pembayarannya tunai atau debit atau kartu kredit atau banyak sih, untuk GoPay juga ada, untuk OVO. Nah sekarang tinggal kita save. Oke, aku juga akan masukin uang belanja bulanan aku. Ini sepertinya 400.000. Nah, ini pilih kategorinya apa, bisa bahan makanan atau apapun ya, atau makanan dan minuman. Nah, ini catatnya apa? Ini aku tulis belanja bulanan. Untuk tanggalnya pun sama, bisa kita setting. Jadi tanggal berapa kita belanja. Lalu aku simpan transaksinya. Pokoknya aplikasi digital buku kas ini bisa untuk UMKM ataupun pribadi, apalagi yang UMKM ini butuh banget ya, soalnya jadi kita tahu untung atau ruginya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, jadi kita bisa mengetahui banget ya. Nah ini aku catat untuk belanja mingguan aku. Ini misalnya aku budgetin 200.000 untuk seminggu dan aku tulisnya belanja mingguan. Nah ini tanggalnya pun bisa disetting ya, tanggal berapa. Nah kalau udah dicatat seperti ini, jadi aku nggak bingung. Jadi aku juga bisa tahu kategori mana yang pengeluarannya lebih besar, dari passion kah atau apapun, bisa kalian catat di sini. Dan kita juga bisa meminimalisir pengeluaran mana yang lebih besar gitu. Jadi ini membantu banget deh aplikasi buku kas ini. Dan kerennya lagi, aplikasi buku kas ini, semua laporan keuangan kita yang sudah kita catat itu bisa kita download atau kita unduh lewat FDF atau Excel. Dan juga bisa kita bagikan ke siapa ya, kalau misalnya kita bagiin ke Pak suami, jadi Pak suami tahu pengeluaran aku di bulan ini tuh berapa. Dan jadi deh laporan keuangannya ini bisa kita cetak atau kita download ya Mam. Pokoknya keren banget deh aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga bisa mencatat. Jadi ada fiturnya untuk kita mencatat hutang kita atau hutang orang lain ke kita ya Mam. Nah ini sepertinya yang memberi itu aku ya, yang memberi hutang ini sepertinya 200.000 dan namanya aku tulis aja IDH gitu ya Mam, inisial aja. Dan juga kita bisa kirim penagihannya tuh via SMS atau WhatsApp, keren banget dong. Nah ini kalau misalnya kalian mau kirim penagihannya bisa kalian kirim. Nah ini pencatatannya juga bisa kalian catat di sini. Jadi kita tuh bisa tahu dia meminjam kita tuh pada tanggal berapa gitu ya Mam. Nah ini tanggalnya juga bisa kita setting. Nah lalu aku simpan. Nah ini juga bisa kita download laporannya juga ya Mam. Pokoknya ini memudahkan aku banget. Jadi kita tahu siapa-siapa aja yang menghutang atau bahkan kita yang menghutang kepada orang. Nah aplikasi ini juga bisa buat kartu nama digital gitu ya Mam. Jadi kita tinggal lengkapi aja datanya.
lalu kita tulis nama bisnisnya atau emailnya gitu ya Mam, lalu kita isi aja. Nah di sini aku isi nama bisnisnya sepertinya online shop atau apapun. Nah nanti itu bisa kita bagikan ke media sosial seperti Instagram, WhatsApp atau apapun, Facebook itu juga bisa banget. Nah ini udah aku lengkapi datanya, tinggal kita simpan. Nah ini bisa kalian bagiin ke media sosial. Jadi untuk yang punya bisnis ini keren banget sih aplikasi ini, kalian wajib punya gitu Mam. Dan ini juga ada pengaturan invoice-nya. Jadi ini untuk kalian pebisnis atau pedagang ini tuh berguna banget. Dan ini sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat ya Mam.